warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 yang sudah diterima di SMK Antartika Surabaya. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa nyaman belajar di sekolah ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bu Anissa Ulfa. Saya di sini mengajar di bidang matematika. Saya mengajar di sini sudah mulai dari tahun 2008. Berarti kira-kira sudah 12 tahun. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama meskipun kita dipisahkan oleh jarak dan dipisahkan oleh waktu. Karena memang situasinya sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak membuat surut semangat kalian untuk belajar. Kalian harus tetap semangat untuk belajar. Kita sebaiknya selalu berprasangka baik dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan pandemi ini kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita akan langsung ke materi saja. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Sekarang saya bahas dulu pengertian masing-masing perkata. Belajar itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang untuk merubah sikap atau perilaku dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak paham menjadi paham, dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari yang awalnya tidak biasa menjadi biasa. Sedangkan efektif itu adalah hasil yang berdampak positif. Secara otomatis, belajar secara efektif adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk merubah perilaku atau sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu yang berdampak positif. Tapi secara umum, belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang tepat guna atau yang berhasil guna. Dalam proses pembelajarannya itu akan menghasilkan suatu kemampuan untuk paham atau pemahaman, kemudian kecerdasan, ketekunan, kesempatan, mutu, kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran, hasil dari proses pembelajaran itu bisa menghasilkan suatu sumber daya manusia yang unggul. Intinya jadi gini, belajar efektif itu adalah bagaimana kita dapat menjalankan proses belajar itu sehingga kita menghasilkan suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Saya kira sudah paham bukan? Sekarang gini, kita akan membahas bagaimana sih cara belajar yang efektif, yang baik dan benar itu. Saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama, belajar efektif bisa dilakukan dengan belajar berkelompok. Kenapa sih belajar berkelompok itu dinamakan bisa dijadikan sebagai alternatif untuk cara belajar efektif? Karena gini, dengan belajar berkelompok, kalau kita belajar dengan teman sebaya, ya kan? Nah, kalau dengan teman sebaya itu kan kalian bisa nyaman, bisa tidak takut, kemudian
bisa santai gitu. Jadi kalian bisa santai untuk sharing, kemudian bisa bertukar pendapat dan berdiskusi. Alangkah baiknya pada saat belajar berkelompok itu kalian didampingi oleh orang-orang yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman. Misalnya guru. Jadi kalian dalam belajar berkelompok tidak sampai bermain-main. Jadi fokus untuk belajar. Jadi bukan nyeleweng ke bermain. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa tanya kepada guru. Kalau misalnya dalam kelompok belajar kalian itu tidak ada yang atas ini. Kemudian kalian juga bisa belajar berkelompok dengan mengajak teman yang lebih pintar daripada kalian atau teman yang lebih memahami materi yang kalian sedang diskusikan. Jadi teman yang lebih pandai itu bisa memberikan penjelasan kepada kalian sehingga kalian bisa menyelesaikan permasalahan atau mengetahui tentang sesuatu yang tidak kalian pahami. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Misalnya tentang membahas tentang suatu materi tertentu, agar suatu materi tertentu itu bisa terselesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, cara belajar efektif, tips-tipsnya rajin membuat catatan. Nah, kenapa catatan itu penting? Karena gini, saat guru menjelaskan itu kan ada beberapa poin-poin penting yang tidak ada di buku kalian. Jadi kalian harus mencatat, membuat catatan atau menuliskan di sebuah kertas atau di sebuah buku. Yang penting-penting saja ya, yang nggak penting nggak usah. Jadi catatan yang dicatat itu yang penting-penting saja. Tapi pada saat di rumah kalian bisa mempelajari lagi atau mengulang materi yang diajarkan oleh guru. Kalau materi itu tidak ada di buku, jadi penting ya untuk mencatat atau membuat rangkuman. Atau gini, kalau misalnya kalian belajarnya, kalau tadi kan belajarnya pada saat mendengarkan guru menjelaskan, kan? Kalau misalnya belajarnya sambil membaca, berarti kalian bisa membuat rangkuman atau ringkasan. Karena buku itu kan penjabarannya sangat banyak kan. Kadang juga baca kurang paham. Jadi kalau kita membuat rangkuman atau menuliskan hal-hal yang penting, itu bisa mempermudah kita untuk memahami apa yang sedang kita pelajari. Tapi ingat ya, catatan-catatan itu nanti jangan dibuat untuk mencontek, karena mencontek itu tidak baik, ya kan? Terus yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Nah, nih, jadi kalian sebelum belajar itu harus direncanakan dengan baik dan benar. Contohnya gimana? Ya dengan membuat jadwal belajar. Misalnya, sisihkan waktu 15 menit atau 20 menit dalam satu hari. Boleh pagi sebelum berangkat sekolah, kemudian boleh setelah pulang sekolah atau pada malam hari. Terserah kalian, tergantung suasana kalian. Yang penting sisihkan waktu. Jadwalkan belajar setiap hari. Jangan kalau misalnya kalian mau ujian aja, itu sibuk pada belajar. Jadi seharian penuh belajar karena mau ujian. Jangan seperti itu. Jangan seperti sistem kebut semalam ya, itu tidak baik. Itu sistem stres. Jadi belajar itu butuh proses. Jadi jangan belajar seharian untuk menghadapi ujian. Jangan seperti itu. Percuma kalian belajar seperti itu. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Bisa-bisa apa yang kalian pelajari tidak akan masuk atau tidak akan melekat di pikiran kalian.
Ya, seperti air ya, yang dimasukkan di gelas. Kalau dimasukkan pelan-pelan kan lama-lama gelas itu bisa terisi. Tapi kalau dimasukkan secara langsung bisa saja tumpah ya kan, bukan malah gelasnya terisi, bisa saja airnya mati. Jadi seperti itu ya. Jadi belajarnya itu sebaiknya direncanakan dengan baik dan dijadwalkanlah cara belajar. Terus kemudian cara belajar efektif yang keempat, disiplin dalam belajar. Jadi gini, setelah kalian membuat jadwal belajar tadi, itu kalian harus menerapkan secara disiplin. Artinya apa? Jadi kalian jangan 1-2 hari aja melaksanakan jadwal belajar itu, tapi selanjutnya asal-asalan. Jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus disiplin, harus rutin, harus tekun dalam belajar supaya apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Kemudian jadi selain disiplin dalam belajar, kalian harus konsisten dengan jadwal yang kalian buat. Konsisten, serius. Kalau bisa tepat waktu ya. Kalau tepat waktu kan enak. Kalau misalnya hari pertama itu jadwal belajarnya malam, ya hari selanjutnya malam terus, itu lebih baik. Jadi jangan istilahnya dicampur adukkan antara jadwal belajar dengan jadwal bermain. Aturlah sebaik mungkin, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawabannya benar, maka kita bisa berdiskusi dengan teman-teman sebaya kita ya. Kalau kita susah dalam menemukan pemahamannya, kita juga bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu, bisa guru, bisa orang tua, bisa kakak. Kemudian cara belajar efektif yang ketujuh, hindari belajar secara berlebihan. Maksudnya apa? Ya, seperti yang saya singgung tadi, pada saat ujian sudah dekat, biasanya kita panik kan ya, karena belum siap. Makanya kita belajar seharian penuh sampai larut malam, sampai begadang. Itu jangan, itu merugikan kamu sendiri. Nanti malah kamu sakit kalau belajar sampai larut malam, sampai begadang. Akhirnya besok ya kan, yang kamu pelajari itu hilang semua. Jangan seperti itu. Jadi hindari belajar berlebihan. Yaitu tadi caranya, kalian harus membuat perencanaan yang baik dengan membuat jadwal belajar yang baik. Kemudian yang keempat, jujur dalam mengerjakan ujian. Seperti yang saya jelaskan tadi juga ya, kalau mengerjakan ujian kalian harus jujur, karena itu juga membentuk sifat baik kalian. Jadi kalian karena mencontek, menghindari mencontek ya. Karena mencontek itu bisa membentuk sifat curang atau pembohong. Itu tidak baik bagi masa depan kalian. Karena jujur itu di dunia ini sangat mahal. Banyak, kalau misalnya tidak bisa ya tidak usah dikerjakan, tidak usah mencontek. Supaya kamu bisa, ya gimana caranya? Berarti kamu harus belajar ya. Harus belajar dengan tekun, harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus belajar dengan serius, dan direncanakan cara belajar. Kemudian selanjutnya, cara belajar efektif. Nah, gini, biasanya kalian kan dapat PR ya dari gurunya ya. Itu tolonglah dikerjakan. Ya, saya pagi dapat PR, setelah pulang sekolah langsung dikerjakan, atau malamnya dikerjakan. Kalau tidak mengerti kan bisa tanya kepada teman ya, atau berdiskusi dengan sesama teman. Jangan gini, menggantungkan pada temannya. Besok aja pas mau masuk sekolah pasti sudah ada yang mengerjakan. Istilahnya aja, jangan seperti itu ya. Cuma juga
juga kalau kayak gitu, tidak ada manfaatnya untuk kalian. Jadi lebih baik mengerjakan sendiri, dapat nilai yang baik, nanti kita kan dapat bisa mengevaluasi, bisa mengetahui kemampuan kita, daripada kalian meniru, mencontek, menyalin tugas dari teman kalian. Itu tidak ada faedahnya. Guru pun juga akan tahu kok ini PR ini dikerjakan sendiri atau nyontoh. Ketahuan dari tulisan tangan, dari gaya menulisnya itu sudah ketahuan, karena guru kan sudah berpengalaman selama bertahun-tahun menghadapi hal seperti itu. Ya, sekali lagi, kerjakan PR sesuai dengan kemampuanmu. Kalau misalnya kamu tidak tahu, tidak paham, kamu tanya kepada temanmu boleh, tapi jangan tanya secara keseluruhan. Atau bisa googling ya di internet, kan sekarang banyak tuh browsing ya, cari aja di internet gimana sih caranya untuk menyelesaikan PR ini. Terus cara belajar efektif yang ke-10. Nih, saya di sini kan sebagai guru matematika ya biasanya dalam seharian. Biasanya kalau matematika itu tidak banyak berlatih, tidak akan bisa. Jadi banyaklah berlatih mengerjakan soal-soal, baik yang mudah maupun yang sulit. Kerjakan soal yang mudah dulu, setelah itu bertahap. Tingkat selanjutnya kerjakan soal yang lebih sulit. Terakhir kerjakan soal yang sulit. Kalau misalnya tidak bisa, kalian besoknya bisa bertanya kepada bapak ibu guru atau bertanya kepada kakak kalian, pokoknya bertanya kepada orang yang lebih tahu, atau bisa browsing di internet. Jadi banyak berlatih, banyak mengerjakan soal-soal, itu akan lebih memudahkan kalian untuk memahami materi yang kalian pelajari. Saya yakin, coba dipraktikkan ya. Terus selanjutnya, cari pembimbing yang baik. Nah, ini cari pembimbing yang baik ya. Pembimbing yang baik selain guru, kalau di rumah itu orang tua atau kakak kalian. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan kepada orang tua. Bu, kalau orang tua saya tidak bisa membaca saja, tidak bisa orang tua saya. Ya, tanya kepada kakak kalian. Bu, kalau kakak saya tidak bisa juga, gimana? Tanya kepada teman kalian yang lebih bisa. Atau bertanya kepada teman kalian yang lebih berprestasi. Kemudian yang ke-12, cara belajar efektif. Niatkan dengan sungguh-sungguh belajar. Jadi sebelum melakukan sesuatu, alangkah baiknya itu dimulai dengan niat yang baik supaya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kamu niatnya belajar, ya belajar saja, jangan disambi. Saya niat nih hari ini untuk belajar, kemudian kamu ternyata di sekitarmu melihat HP, tergoda sama. Jangan seperti itu ya. Biasanya anak sekarang kan dikit-dikit yang dipegang bukan buku tapi HP, dikit-dikit yang dipegang bukan buku tapi HP. Apa sih yang dengan HP itu? Biasanya kalian main game, itu lagi asik main game nih, belum tamat-tamat seharian kamu main game. Jangan seperti itu ya, itu namanya kecanduan. Selain niat itu bisa di dalam bentuk berdoa. Jadi selain niat untuk belajar, kuatkan niat kalian untuk belajar. Kemudian berdoa sama Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan aturan kalian. Berdoa diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, supaya dibukakan pikiran kalian agar bisa mampu dengan mudah untuk menyerap apa yang kalian pelajari, untuk memahami apa yang kalian pelajari, untuk mengerti dengan mudah
mulailah dari hal-hal yang kecil. Jadi mulailah dari hal-hal yang mudah. Jadi kalau memulai belajar, jangan yang sulit-sulit dulu. Misalnya kalian mengerjakan soal nih, langsung mengerjakan soal yang sulit, jangan seperti itu. Nah, itu bisa membuat kalian drop down, putus asa. Terus ini satu nomor aja udah gak bisa, gimana saya mengerjakan yang lain? Nah, kerjakan yang mudah dulu. Kan guru kalau di sekolah selalu bilang kan, anak-anak silakan mengerjakan soal-soal ini dan kerjakan yang mudah dulu, tidak perlu ya. Kalau mengerjakan yang mudah, kemudian tingkatannya meningkat lagi, itu kan bisa membuat kalian semangat. Oh, saya nomor 1 bisa nih mengerjakan, nanti nomor 2 lanjut, pasti bisa mengerjakan. Dan sampai nomor 5, gitu ya. Terus selanjutnya fokus. Nah, untuk bisa fokus dalam belajar, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tempat. Pilih tempat belajar senyaman mungkin. Ya bisa di kamar kalian. Ini belajarnya saat di rumah ya, maksudnya ya, bukan belajar di sekolah ya. Bisa di kamar, atau bisa di depan rumah, di bawah pohon, atau bisa di ruangan yang sepi, sunyi. Soalnya gini, ada kalanya kan, ada anak yang mampu mudah berkonsentrasi belajar kalau dia belajarnya di tempat yang sepi. Ada anak yang tipikal anak seperti itu. Tapi juga ada anak yang mudah berkonsentrasi kalau misalnya dia belajarnya sambil mendengarkan musik. Ada yang seperti itu, ya. Jadi kalian harus mengerti diri kalian sendiri. Kalian harus memahami sifat kalian itu seperti apa. Kalian mudah berkonsentrasi itu dengan seperti apa? Yang tahu itu kalian sendiri, jadi orang lain tidak tahu. Dan ada juga yang dia mudah berkonsentrasi, dia mudah memahami apa yang dia pelajari dengan cara dia mencatat. Jadi ini pada saat pembelajaran, ada yang hanya mendengarkan saja, mendengarkan guru menjelaskan itu sudah paham. Ada yang istilahnya dia harus mencatat supaya apa yang disampaikan guru itu bisa dipahami. Ada yang seperti itu. Terus ada juga yang istilahnya dia harus mengerjakan soal-soal baru dia paham materi apa yang disampaikan guru. Jadi tergantung kalian. Terus yang harus kamu perhatikan yang kedua adalah waktu. Pilihlah waktu luang yang pilihlah waktu yang luang dan singkat, sehingga kamu tidak terburu-buru dalam belajar, sehingga kamu bisa untuk mudah berkonsentrasi. Pilih waktu sekiranya yang kamu santai, kemudian kamu merasa nyaman, kemudian saya istilahnya lagi moodnya belajar. Jadi jangan memaksakan diri. Terus hal yang harus kamu perhatikan supaya bisa fokus belajar, suasana hati. Kalau kalian belum siap mental dan fisik, misalnya lagi sakit, kemudian lagi galau ya, sama pacarnya atau apalah, jangan dipaksakan buat belajar. Pilihlah suasana hati yang tenang, yang nyaman pada saat ingin belajar. Karena suasana hati, waktu, kemudian tempat itu mempengaruhi konsentrasi kalian untuk belajar. Percuma kalian kalau misalnya belajar berjam-jam tapi tidak konsentrasi. Materi yang kamu pelajari tidak akan melekat di pikiran, tidak akan terserap di pikiran. Percuma kan mubazir. Jadi persiapkan sebaik mungkin waktu kalian untuk fokus belajar. Kemudian selanjutnya menggunakan media dan sumber yang relevan. Menggunakan media dan sumber yang relevan. Jadi cara belajar efektif itu kalian bisa menggunakan media, misalnya buku tambahan ya, buku pendamping lain
penting dari sekolah. Ada kalanya kan buku sekolah itu tidak sepenuhnya menjabarkan materi yang sedang kalian pelajari. Jadi kalian bisa mengambil referensi buku lain, atau bisa kalau misalnya tidak ada di buku itu, kalian bisa browsing di internet, browsing di internet, di koran, di majalah, dan yang lain. Karena sekarang ini kan gampang tuh ya, mencari apa tinggal browsing aja, searching di Google apa gitu. Itu sudah banyak, jadi kalian bisa baca-baca referensi yang lain. Saya kira sampai di sini bisa dipahami bukan? Terus gini, apa namanya? Sekali lagi, kalian kalau belajar harus konsisten ya. Tidak ada hasil yang dicapai secara instan. Jadi konsisten itu adalah kemauan untuk terus berusaha belajar hingga didapatkan hasil yang diinginkan. Begitu. Lebih baik belajar 30 menit tapi tiap hari dibandingkan belajar 3 jam dalam satu hari. Karena tidak ada keberhasilan tanpa melalui proses, dan konsisten adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Demikianlah tadi tips cara belajar efektif. Semoga bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jika keluar rumah, selalu memakai masker, sering-sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, stay at home, tetap di rumah, stay healthy, jaga kesehatan, kalau bisa minum vitamin, berolahraga, pola makannya juga yang sehat. Semoga kita semua dihindarkan dari COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya kira saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum